warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurhaliza Ramadhani Saragi dengan NPM 210826020. Di sini saya akan mempresentasikan mind mapping saya pada blok hematologi dan imunologi. Saya akan mempresentasikan mind mapping saya yang berjudul tentang malaria. Nah, jadi malaria ini secara definisi malaria adalah penyakit infeksi parasit Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina, yang dimana parasit Plasmodium ini merupakan penyebab infeksi utama, sedangkan vektornya yaitu adalah nyamuk Anopheles betina sebagai media penularan. Adapun gejala utamanya, yang pertama itu dia demam periodik, anemia, dan splenomegali yang khas. Kemudian adapun klasifikasi, yaitu ada klasifikasi berdasarkan spesies Plasmodium serta berdasarkan klinisnya. Nah, untuk klasifikasi berdasarkan spesies Plasmodium, yaitu ada Plasmodium falciparum, ada Plasmodium pipak, ada Plasmodium malariae, kemudian ada Plasmodium knowlesi. Setelah itu, ada pun klasifikasi berdasarkan klinis, yang dimana malaria yang tidak berat ataupun uncomplicated malaria ini merupakan gejala ringan tanpa komplikasi. Sedangkan kalau malaria yang berat ataupun severe malaria, biasanya ini disebabkan oleh Plasmodium falciparum dengan komplikasi yang serius. Nah, untuk secara epidemiologi, dia berdasarkan distribusi statistik global. Pada WHO 2022, dia melaporkan 240 juta kasus malaria dan lebih dari 600.000 kematian per tahunnya. Untuk endemis di Afrika, Asia Tenggara, dan juga Amerika Latin. Kemudian ada pun situasi di Indonesia, yang dimana Indonesia termasuk negara endemis terutama di Papua, Nusa Tenggara Timur, dan juga di Maluku, yang dimana pada penyebab malaria ini masih menjadi perhatian kesehatan masyarakat. Adapun faktor risikonya, yang pertama itu ada faktor lingkungan, yang dimana biasanya orang yang tinggal ataupun berpergian ke daerah endemis malaria, kemudian tidak menggunakan kelambu saat tidur, serta banyaknya genangan air yang menjadi serangan dari si nyamuk. Kemudian ada kondisi individu yang rentan, yang dimana imunitas rendah seperti pada anak-anak dan juga ibu hamil, ini merupakan rentan terkena pada malaria. Kemudian ada pun status gizi buruk yang mengurangi daya tahan tubuh. Nah, untuk patofisiologi dan juga patogenesis, nah, yang dimana proses infeksi dan perkembangan penyakit malaria ini melibatkan siklus parasit dan di tubuh manusia dan respon imunnya. Secara siklus infeksi dari si Plasmodium, nah, dari gigitan nyamuk Anopheles, dia nantinya akan menularkan sporozoid ke darah, sehingga si sporozoid ini makin lama dia berkembang di hati menjadi skizon, kemudian menjadi merozoid, dan nantinya akan menyerang si eritrosit. Kemudian si eritrosit ini nanti dialisis, menimbulkan demam periodik, dan juga nantinya akan menjadi anemia. Nah, secara patofisiologi, setelah lisi eritrosit, dia menyebabkan anemia, biasanya yang hemolitik, kemudian dia menjadi akomodasi pigmen malaria ataupun hemozoin di limfa dan di hati, menyebabkan pembesaran organ, sehingga terjadi sumbatan mikrovaskular terutama oleh Plasmodium falciparum. Nah, ini dapat menimbulkan komplikasi seperti malaria serebral dan gagal ginjal, yang dimana sitokin proinflamasi ini nantinya dia akan memicu demam, menggigil, serta keringat. Nah, untuk penegakan diagnosanya, yang pertama itu pada anamnesis. Nah, itu kita tanya riwayat demam periodik, perjalanan di daerah endemis kah, kemudian pada gejala fisik seperti pucat, ikterus, dan juga adanya hepatosplenomegali. Kemudian
pada pemeriksaan penunjang ini biasanya ada pemeriksaan darah tebal dan tipis sebagai gold standard untuk identifikasi parasitnya. Kemudian dia ada rapid diagnostic test untuk deteksi biasanya untuk yang cepat. Kemudian ada pemeriksaan darah lengkap untuk menunjukkan apakah dia anemia ataupun trombositopenia. Nah, untuk tata laksananya biasanya kita berikan terapi malaria. Kalau misalnya tanpa komplikasi, itu bisa penggunaan ACT ataupun artemisinin based combination terapi untuk biasanya yang Plasmodium falciparum. Kemudian tambahan Primaquine untuk membasmi hipnozoid pada Plasmodium pipak dan oval, dan kita berikan golongan ICT juga untuk efektif bisa juga pada Plasmodium malariae dan juga untuk Knowlesi. Ini tidak hanya pada Plasmodium falciparum saja. Kemudian untuk penanganan malaria berat dan juga ada yang komplikasi, ini biasanya kita berikan pemberian artesunat intravena. Ini biasanya alternatif adalah kina intravena. Kemudian ada terapi sportif termasuk pada cairan, transfusi, serta kontrol gula darah dan oksigenasi. Nah, untuk diagnosis banding dan juga komplikasinya, nah biasanya penyakit dengan gejala mirip malaria itu biasanya bisa demam dengue, demam tifoid, leptospirosis, sepsis, influenza, dan juga tuberkulosis pada kasus yang dia itu demam kronis. Nah, untuk komplikasinya bisa juga pada malaria serebral, gagal ginjal akut, edem paru, shock, dan juga hipoglikemi. Kemudian juga bisa anemia berat, trombositopeni, dan splenomegali terjadi pada semua sepsis. Kemudian pada ibu hamil, risiko abortus dan bayi berat lahirnya rendah, ini bisa terjadi peningkatan. Nah, untuk prognosis dan juga edukasinya, nah yang dimana pada prognosis ini biasanya dia baik dengan diagnosis dini dan juga terapi yang tepat. Nah, risiko buruk pada malaria serebral, gagal ginjal biasanya terjadi pada anak-anak dan juga ibu hamil, ini tuh lebih rentan. Kemudian untuk edukasinya, untuk pencegahan gigitan nyamuk, bisa menggunakan kelambu, kemudian pakaian sebagai pelindung, serta eradikasi vektor dengan menguras, menutup, dan mengubur genangan air. Kemudian kepatuhan minum obat anti malaria dan screening yang biasanya orang yang tinggal di daerah endemis. Nah, ini referensi yang saya gunakan. Mungkin sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.